نوينا التعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita seperti kemarin belajar tentang tawassul, 2 pertemuan tentang tawassul. Hari ini kita sudah masuk ke itu bisa bilang di bawah tawassul, bisa bilang judul baru namanya at-tabarruk. At-tabarruk itu ambil berkah. Ambil berkah atau dapat berkah atau bilang berkat. Jadi at-tabarruk awal barakah. Al-barakah adalah sesuatu yang tidak, apa bahasa Indonesia tadi namanya apa? Berkat adalah hal yang tidak berwujud. Itu bukan sesuatu yang di depan mata kita. Barakah itu syai' di dalam bahasa Arab, syai'un ma'nawi. Syai'un ma'nawi seperti ilmu. Anak kita kirim anak ke pondok, kita kirim anak ke pondok belajar. Setelah dia balik, kita tidak bisa lihat ilmunya sampai mana. Sudah 90% atau 20% atau 15% belum. Itu yang namanya dalam bahasa Arab syai'un ma'nawi. Akhlaknya, akhlak itu fulan akhlaknya baik sekali. Oke, itu tidak kita bisa lihat akhlaknya atau tidak. Itu yang namanya syai'un ma'nawi. Dalam bahasa Indonesia tadi cari di kamus, hal yang tidak berwujud, tidak bisa lihat bentuknya. Beda sama rezeki. Rezekinya kamu bisa lihat uangnya, bisa lihat rumahnya, bisa lihat mobilnya. Oh, fulan rezekinya lancar. Tapi ilmu, ya, jangan kamu lihat rumahnya, orangnya. Di orangnya bisa lihat atau tidak? Tidak bisa lihat. Kecuali dari pakaiannya, pakaian orang ulama atau pakaian orang biasa. Kalau dia pakai biasa rasmi, tidak bisa tahu ini alim atau tidak. Itu namanya syai'un ma'nawi. Al-barakah sama. Al-barakah syai'un ma'nawi di dalam hidup kita. Ini yang pertama kita harus paham. Al-barakah laha ma'ani syatta takhtalif biikhtilaf siyaqiha min al-ayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tabarruk fil haqiqah, hakikat tabarruk ambil berkah itu aslinya tawassul. Asli hakikat tabarruk itu tawassul. Masyam atau masuk di masyam tawassul kemarin. Kita kemarin kasih cerita Sayyidina Zakaria alaihi salam. Waktu dia masuk mihrab Sayyidatina Maryam. Dia ambil kesempatan, tempatnya tempat berkah. Aku tawassul, doa ila Allah Ta'ala. Ini mirip seperti yang kemarin. At-tawassul kita minta dari Allah Ta'ala karena fulan itu tempatnya bagus atau baik atau saleh atau karena ibadahnya, ya itu namanya tawassul. Sekarang enggak. Saya ambil dari tempatnya berkah. Saya masuk itu ada itu hal yang mungkin ada beberapa orang tidak terima karena tidak terlihat atau tidak lihat hal tersebut. Betul, saya setuju sama yang bukan setuju 100%, maksudnya ya karena imannya, fikirannya, fahamannya ke situ, sudah itu dalika mablaghum minal ilm. Ilmu mereka sampai di situ. Tapi kalau kita lihat sahabat melakukan tabarruk atau tidak, mereka ambil berkah dari Nabi Muhammad atau tidak, itu kita bisa paham, oh berarti hal ini sudah ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau masuk ke dalil-dalilnya, itu banyak sekali, juga ceritanya panjang sekali. Tapi mungkin saya kasih hadis-hadis yang mungkin bilang sahabat melakukan atau melaksanakan hal tersebut di hadapan Nabi. Nabi setuju atau tidak bilang ini syirik atau kufur atau bid'ah.
Karena banyak salah, banyak pikirannya kita kalau mau ambil atau kalau mau mau ambil berkah dari tempat orang saleh, mereka fikir kita musyrik, kita menyembah orang ini selain Allah Ta'ala. Itu salah mereka. Tapi dalilnya jadi كثير من الناس فيما حكى بالتبع النبي وآثاره وأهل بيته وورثته من العلماء itu mau ambil berkah dari kadang-kadang itu ambil berkah ilmunya. Dia sudah orang alim tapi ada satu orang yang saleh lebih afdal istiqamahnya, dia sudah pernah belajar di Makkah 30 tahun. Saya mau datang ke beliau belajar dari ilmu yang saya sudah pernah belajar, hadis, fikih, sirah, tapi saya cari berkah karena orangnya sudah pernah tinggal di Makkah. Itu maksud berkah, tidak ada maksud lain. Saya tidak jadikan orangnya itu Tuhan atau bisa bagi rezeki atau enggak. Karena ilmunya dari Makkah, saya di dalam hati saya yakin ini orangnya ilmunya lebih berkahnya lebih afdal dari orang lain. Bisa berkah itu bisa seperti tadi masalah yang tidak ada berwujud di ilmunya, di adabnya, bisa juga ada dari bekasnya makanan, minuman. Kita lihat kadang-kadang di beberapa ulama atau beberapa orang yang saleh setelah dia selesai atau sisahin air, kita pergi ke sana mau minum atau mau ambil air dari tersisahnya, itu cari berkah. Berarti dari bekasnya makanan, minuman, kadang-kadang baju. Ini syekh ini kayak kelebihan atau ini lebih, masalahnya kayak luar biasa. Dari baju juga, dari pakaiannya atau dari sandalnya atau tadi saya masih jelaskan itu bisa dari baju, dari makan, dari minum, juga dari tempat. Nanti saya kasih dalilnya. Dari tempat juga bisa, tempat ini fulan pernah salat di sini. Saya masuk salat di situ, cari berkah karena orangnya yang saleh, yang ahli istiqamah sudah pernah. Ini semuanya pasti ada dalil. Pasti ada dalil, pasti ada contoh dari sahabat, dari tabi'in. Jadi mereka ikut cara yang sahabat atau kita ikut cara yang sahabat atau tabi'in melaksanakan atau melakukan hal seperti yang kita cari atau mungkin bilang contoh untuk kita. Ambil contoh dari situ. Qala wa hadhihi al-barakah tutlabu بالتعرض لها في أماكنها بالتوجه إلى الله تعالى. Aku tadi bilang datang ke tempat fulan karena saleh, cari berkah. Saya cari berkah artinya apa? Saya duduk di tempat tersebut, doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini tempat orang yang saleh, yang kamu mengetahui bagaimana keadaannya, istiqamahnya, ibadahnya. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, beri anak. Ya Allah, itu semuanya doa kepada Allah Ta'ala karena tempatnya baik atau tempat orang saleh. Nah, ayo sekarang kita masuk ke apa itu tadi bilang dimakan minum, ada contohnya atau tidak? Atau mungkin bilang di al-a'yan. Al-a'yan itu yang tadi bilang ini tubuh, badan atau pakaian atau yang kita bisa lihat. Hadis yang pertama at-tabarruk bi sya'rihi wa busaqihi sallallahu alaihi wasallam. Orang sahabat ridwanullah tabaraka wa taala alaihim waktu Rasulullah SAW di umrah setelah umratul Hudaybiyah atau setelah sulhul Hudaybiyah, Rasulullah kita tahu orangnya harus cukur rambut setelah selesai umrah. Seluruh rambutnya itu sahabat bagi-bagi di rumahnya, bawa ke rumahnya, cari berkah atau namanya bilang tabarruk, bilang tawassul, mereka sembang di rumahnya. Itu berarti sahabat tidak musyrik ya. Sahabat tidak masuk di orang musyrik karena mereka ambil baju rambut Nabi Muhammad SAW.
rambutnya. Oh Syekh, ini satu. Mau lebih dari situ, meludahi Rasulullah SAW, kalau sudah ludah, mereka terima atau taruh di tangannya, usap badannya atau wajahnya. Ini mungkin kita bilang ini jorok. Ya, kalau di dalam hatimu ada rasa seperti itu dari Nabi Muhammad SAW, hati-hati atau harus cek imanmu atau periksa imanmu. Kalau kamu rasa ini hal seperti ini buruk dari Nabi Muhammad SAW, berarti kamu hati-hati. Imanmu kurang. Ya, kenapa? Ini sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Di dalam itu riwayat hadis sahih. Rasulullah kalau meludah atau lebih buruk lagi yang kita fikir mengeluarkan dahak, waktu keluarin mereka ambil usap badannya, cari berkah dari Rasulullah SAW. Hadis itu hadis sahih Al-Bukhari. Kalau kita fikir sedikit ini dari ceritanya belum bisa terima, dari ceritanya, apalagi keadaannya. Tapi itu hadis sahih, juga Rasulullah tidak bilang, oh ini syirik, atau ini kufur, atau ini bid'ah, atau ini enggak. Ya. Mungkin ada yang bilang, Syekh, ini kenapa sahabat itu kayak kelebihan atau berlebihan atau lebih dari yang seharus. Ya, mereka sudah mengetahui sifat atau beberapa hal yang khas untuk Nabi Muhammad SAW. Biar kita paham, apapun yang keluar dari Nabi Muhammad dan para Nabi dan Rasul itu tahir, tidak najis. Darahnya tahir. Darahnya tahir. Jadi mereka lihat, wah ini tidak masalah. Ya. Itu ada beberapa sifat atau khisal yang Nabi Muhammad SAW di badan Nabi Muhammad yang pertama itu Rasulullah SAW tidak ada mimpi basah dari waktu dia masuk bulu sampai wafat, tidak mungkin karena mimpi basah itu dari syaitan. Syaitan tidak bisa ganggu Nabi. Ini hal khas di Nabi Muhammad SAW. Seluruh orang lain ulama saleh pasti ada, tapi Nabi Muhammad tidak mungkin, dan para rasul itu khusus. Rasulullah SAW belum pernah atau lalat tidak pernah berhenti di wajahnya atau di kulitnya. Lalat dimanapun pasti ada. Ini karena Nabi Muhammad tahir, bersih, tidak mungkin dia. Ini dari Allah Ta'ala, pasti dari Allah Ta'ala. Tapi ini yang sahabat bisa lihat. Rasulullah SAW belum, saya nggak tahu namanya. Tasawuf namanya apa, Bu Aida? Tasawuf itu, tangannya namanya apa? Menguap, Syekh. Menguap. Menguap. Itu Rasulullah juga tidak pernah satu kali menguap, ya kan? Menguap. Itu tidak ada sama sekali di dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dari asyaitan. Rasulullah di riwayat hadis lain, innamat tatha'u min syaitan falyaktum ahadukum mastata. Kalau ada ya, mau, ya Rasulullah bilang itu dari syaitan, tapi kamu harus tahan diri sendiri. Yang kamu bisa boleh. Ini kita kadang-kadang lihat ada fulan, sampai rumah yang ketiga dengar suaranya. Enggak, Rasulullah bilang kalau bisa tahan. Itu dari syaitan. Artinya syaitan tidak bisa ganggu atau tidak bisa masuk ke badan Nabi kasih menguat tersebut. Ada juga Rasulullah SAW kalau bibis atau buang air besar di pasir atau di apa itu bahasa Indonesia? Bu Aida. Fil ard itu. Di lantai, Syekh. Di lantai, tapi tanah atau itu tidak ada bekas. Kalau kamu datang setelah selesai tidak ada bekas. Menyirap langsung itu. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. Apalagi itu cahaya. Atau Rasulullah SAW laisa lahu dhil. Dhil itu namanya apa?
namanya apa itu Bu Ida? Bayangan Syekh. Bayangan. Rasulullah SAW tidak ada bayangan. Ini termasuk di 10 khisal atau perkara yang khusus Nabi Muhammad SAW tidak ada bayangan. Karena Rasulullah dari cahaya. Jadi kalau dia jalan di matahari, di waktu ada matahari, tidak ada bayangan di bawahnya. Itu satu. Ada yang enggak mau bilang seperti itu, dia bilang karena setiap lewat itu di atasnya ada awan dari matahari seperti bayang. Tapi yang jelas, yang kita belajar, yang kita faham, kemarin saya belajar dari atau dengar satu orang bilang seperti itu, hakikatnya enggak. Hakikatnya walau tidak ada awan atas Rasulullah SAW, Rasulullah jalan di matahari enggak ada tadi bilang bayangan. Ya. Iya, bayangan. Oke, jadi as-sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala ambil berkah dari bekas-bekas Rasulullah SAW. Yang pertama itu yang dari tubuhnya langsung ya. Kita masih mulai dari tubuhnya. Tadi bilang dari rambutnya dan ludahnya atau ludah Rasulullah SAW. An Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam anna Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu faqada qalansuwatahu yawm al-Yarmuk. Di Perang al-Yarmuk, Sayyidina Khalid bin Al-Walid kita tahu dia yang bawa tentara ke sana atau Qaidul Jaish. Itu yang pemimpin tentara Perang al-Yarmuk. Karena perangnya besar juga berapa hari, dalam satu hari Qulunsuwa. Qulunsuwa itu yang seperti helm sekarang namanya helm. Tapi zaman dulu itu dari besi. Mereka pakai waktu perang. Biar tidak ada yang kena kalau pukul di perang atau di pedang atau anak panah ya. Tidak langsung masuk ke dia. Hasilnya itu namanya Qulunsuwa. Modelnya mirip kita ini namanya apa helm, tapi itu bagian atas di bawahnya dia pakai imamah. Hasilnya karena perang itu dalam satu waktu dia jatuh. Setelah selesai Sayyidina Khalid bin Al-Walid cari di mana. Mereka tanya, wahai Khalid, ini Qulunsuwa banyak yang itu, banyak yang lain, kamu bisa dapat yang baru. Dia bilang enggak, saya mau itu aja. Cari-cari sampai ketemu dia buka, lihat ada satu rambut. Mereka bilang ini apa? Dia bilang ini rambut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, faqala falam yajidu faqala tubuha fajida fa idza yaqulun khaliqa, sudah lama Qulunsuwa itu. Ada yang bilang Qulunsuwa yang seperti ini. Kufia atau macam. Sudah lama. Mereka bilang, ya kenapa kamu masih ini sudah lama, buang, ambil yang baru atau beli yang baru. Bilang enggak. Faqala Khalid i'tamara Rasulullah SAW. Khalid kasih tahu Rasulullah pergi umrah. Fahalaqa ra'sahu. Rasulullah mencukur rambutnya. Fabtadara an-nasu jawanib sya'rihi. Langsung sahabat itu ambil rambutnya. Fasabaqtuhum ila nasiyatihi. Aku duluan ambil rambut yang dari depan. Bukan dari belakang, dari kanan, dari kiri. Enggak, yang dari depan. Ini namanya nasiyah. Ya. Dia bilang, saya sendiri cari yang dari depan. Terus, mau apa Khalid? Bilang, qal faja'altuha fi hadhil Qulunsuwah. Rambut itu yang dari depan saya jadikan atau taruh di topi ini atau kufiyah ini atau Qulunsuwah yang tadi. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i ila rizqtun nasr. Kalau saya masuk, setiap bulan yang saya masuk, saya bawa, Allah Ta'ala kasih kemenangan atau menang di bulan tersebut. Berkat apa? Berkah rambut Rasulullah SAW karena ada di atas kepalanya. Ini Khalid bin Al-Walid. Ada yang bisa bilang ini musyrik. Ada yang bisa bilang ini ahli bid'ah. Ada yang bisa bilang lain, ya silakan. Kalau ada yang mau, silakan. Hadis yang kedua, rawal Imam Al-Bukhari bisanadi ila Al-Musawwir bin Mukharamah, qala thumma inna Urwa ja'ala yarmuq ashab an-nabi bi'aini faqala fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah.
Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah meludahi aja. Kalau meludahi sebelum dia ke bumi atau waktu Rasulullah keluarin, langsung mereka taruh tangannya biar kena dia usap atau usap badannya atau wajahnya. Itu siapa? Orang musyrik kasih sifat ini kepada orang Quraisy. Oke. قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت ini Urwa waktu dia balik itu di waktu Sulhul Hudaybiyah. Dia lihat bagaimana mereka sahabat memuliakan Rasulullah luar biasa. Dia datang, wahai teman, itu Quraisy ya, bilang sama Quraisy, wahai Quraisy, aku sudah pernah ke beberapa raja. Tapi lihat bagaimana sama raja itu, orangnya, temannya. Muhammad sama temannya beda. Muhammad sama sahabat itu beda. Demi Allah Ta'ala waktu dia meludahi aja, mereka langsung tangkap dari atau terima sebelum masuk atau sebelum turun ke bumi, mereka usap wajahnya atau badannya. Tidak mungkin mereka ini tinggalin Muhammad. Jadi hati-hati, lebih afdal kita tulis perjanjian aja. Mereka setelah dengar cerita ini langsung. Tapi kita ambil dari riwayat hadis ini apa? Berarti as-sahabah ambil ludah Rasulullah SAW, usap badannya. Ini yang dari Rasulullah SAW. Terus Ta'liq Ibn al-Hajar qala wa fihi taharatun nukhama wa sya'r al-munfasil. Ibn Hajar di Fath al-Bukhari dia bilang dari dalil ini artinya dahak itu kalau keluar itu bersih. Tapi ini khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabarruk bi fadlati salihin at-tahira wa la'alla as-sahaba fa'alu dhalika bi harwat al-urwa wa balaghu fi dhalika isharatan minhum ila ar-radd ala ma khishiyahum. Terus ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yirshidu ila al-muhafadhah ala baqiyat wudu'ih. Itu hadis yang ketiga rawahu An-Nasa'i. Itu diriwayat al-Imam An-Nasa'i. An Talq bin Ali qala kharajna wafdan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Talq bin Ali dia bilang kita keluar di Amul Wufud. Amul Wufud itu di tahun 10 atau 11 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada beberapa orang yang datang dari kota-kota yang lain, mereka masuk agama Islam. Mereka kirim berapa orang, 10, 15, 20. Mereka datang ketemu sama Nabi, bilang sama beliau, kita wakil kaum kita mau masuk agama Islam. Itu namanya wafdun. Wafdun itu yang datang dari tempat lain minta sesuatu dari Rasulullah. Tapi di tahun setelah Rasulullah sebelum Hajjatul Wada itu banyak yang datang sudah setelah Rasulullah jadi masyhur atau mereka agama Islam sudah mulai menyebar di Makkah, Al-Madinah, sudah di pulau Arab. Banyak yang datang. Mereka kasih nama Amul Wufud. Ini orangnya bilang saya datang di hari tersebut, di am tersebut. Fabaya'nahu. Mereka sudah bayat. Sudah bayat ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallayna ma'ahu, kita ikut salat juga. Ya. وأخبرناه بأن أرضنا بيعة لنا فاستوهبنا من فضل طهوره. وأخبرناه, mereka kasih tahu, wahai Rasulullah, itu tempat kita, milik kita. Juga ya min fadlu tahir fada'a bima'in, kita minta bekas dari kamu. Karena tempat kita apa bahasanya sih? Bilang apa itu? Bayatan itu tempat yang tidak ada pohon-pohon, mungkin bilang seperti pasir, tidak bisa tumbuh pohon-pohon di tempat tersebut. Namanya apa itu? Gersang. Gersang yang tidak bisa itu. Oke, hasilnya mereka bilang sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, atau mereka minta berkah dari wudu'nya. Rasulullah bilang sama mereka, bawa air wudu seperti biasa. Qala fastawhabnahu min fadli tahurihi. Kita minta sisa dari yang dia bekas atau yang dia wudu dari air tersebut.
Qala fada'a bima'in fatawadda'a. Rasulullah wudu seperti biasa. Juga madmada itu masukkan air ke mulutnya, terus taruh ke air tersebut. Thumma sabbahu lana fi idwa. Idwa itu ya seperti sekarang bilang galon, seperti bilang tapi mereka dulu dari kulit. Kita bisa bilang dari amber juga bisa bilang macamnya. Hasilnya taruh di amber biar bawa ke tempatnya. وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوه مسجدا. Nah, kalau kamu datang ke tempat itu, karena mereka sudah tadi bilang bi ardana bai'atan lana. Bai'ah itu, maaf saya tadi salah jelaskan. Al bai'ah itu seperti gereja. Gereja. Kalau tempat orang Yahudi namanya bai'ah. Kalau Nasrani namanya kanisah dalam bahasa Arab. Di sini beda nama atau sama? Enggak ada Yahudi di sini. Di sini semuanya Kristen, Katolik ya, namanya bai'ah. Namanya di sini gereja ya kan? Tapi di dalam bahasa Arab juga di bahasa Al-Quran, kalau tempat ibadah orang Yahudi namanya bai'ah. Kalau tempat ibadah orang Nasrani namanya kanisa. Al-masjid yang kita tahu untuk orang Muslim. Mereka bilang, wahai Rasulullah, di tempat kita ada bai'ah atau gereja untuk orang Yahudi. Rasulullah bilang setelah selesai wudu, bilang kalau kamu pergi ke sana hancur bai'ah tersebut. Terus siram air, habis itu bangun masjid di tempat tersebut. Faqala khruju fa idza ataitum ardakum faksiru bai'atakum wandahu makanaha bihadzal ma. Siram air di tempat tersebut. Terus wattakhiduha masjida, boleh jadikan tempatnya masjid. Walau kemarin tempat ibadah orang kafir, tapi setelah kamu hancur, perbaiki, setelah kasih air itu yang bekas Rasulullah SAW, baru jadikan masjid. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. Mereka ini tadi bilang bekas air wudu sedikit. Bisa bilang 1 liter, 2 liter ya kan? Mereka bilang, wahai Rasulullah, dari tempat kita di sini, dari Al-Madinah, tempat kamu wahai Rasulullah, sampai tempat kita jauh sekali, takut airnya kering karena panas. Mereka di jalan. Pasti mereka tidak minum, tapi takut. Rasulullah bilang boleh tambah air. Itu jadi sunnah. Lihat ini kita di air Zam-Zam. Kalau kadang-kadang dapat hadiah dari saudara kita yang bawah dari air Zam-Zam, boleh. Walau kasih 1 gelas. Tapi sebelum habis kamu tambah. Itu yang tadi kita bilang berkah. Karena kita cari berkah air Zam-Zam sama air yang dapat. Manfaatnya kalau niat kamu bagus, kalau i'tiqadmu, yakinmu atau imanmu kuat, bisa manfaatnya sama Rasulullah bilang. Rasulullah bilang sama mereka biar airnya tidak kering di dalam ember yang tadi Rasulullah kasih, bilang boleh tambah sampai kamu atau sehingga kamu sampai rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tabarruk bi sya'rihi ba'da mautihi, itu di waktu hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah wafat mungkin bilang ini khusus di waktu hidup Nabi, waktu ya hidup Nabi. Sekarang setelah wafat enggak. Ya, ini an Uthman bin Abdullah bin Muhab qala arsalani ahli ila Ummu Salamah biqadahin min ma. Abdullah bin Uthman bin Abdullah bin Muhab. Satu orang namanya Uthman bin Abdullah bin Muhab. Dia bilang keluargaku kirim saya ke Ummu Salamah. Ummi Salamah. Biqadahin min ma. Ummi Salamah, masih ingat siapa Ummu Salamah? Kita belajar kemarin di hadis istri Talha ya. Istri Abu Talha. Ummu Salamah. Dia bilang mereka kirim saya ke Ummu Salamah. Mau sesuatu, mau apa itu? Dia bilang biqadahin min ma. Ada bilang apa Ustaz? Gelas tapi yang besar, bukan gelas.
Kalau gelas ini untuk satu orang. Qadah itu bisa bilang apa itu? Bisa bilang apa Bu Aida? Kali Syekh, muk. Muk. Iya, muk yang besar tuh. Ya bisa bilang untuk 3 orang, 5 orang. Teko juga. Tapi di sini teko biasa dari besi ya kan Bu? Kita bisa bilang macamnya. Dia bilang biqadahi minna. Dalam bahasa Arab, qadah itu yang bisa untuk 5 orang, 10 orang itu namanya qadah. Kalau untuk 1 orang namanya gelas. Hasilnya dia maksudnya dia kirim airnya yang bukan untuk 1 orang. Berapa orang? Ya. Faja'at bijuljilin min fiddah. Setelah saya sampai ke rumah Salamah, dia bawa sesuatu di dalam botol. Dalam botol dari apa tadi? Dari perak. Min fiddah fihi sya'run min sya'ri Nabi. Salamah itu di dalam botol tersebut ada rambut dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza asaba al-insana 'ainun aw shay'in bu'itha ilaiha mukhaddabahu. Qala fattala'tu bil biljul fara'aitu sya'ratan humra. Dia bilang ini Utsman bin Abdullah bin Mu'hab. Dia bilang kalau ada yang sakit, kalau ada yang ini, mereka kirim air ke Salamah. Ummu Salamah ambil rambut tersebut, masukin ke dalam air yang mereka bawa, balikin lagi rambutnya, dia simpan. Ya. Kasih airnya, bekas air tersebut jadi obat. Mereka sembuh. Oke, dia bilang karena itu saya mau lihat, dia bilang saya lihat berapa rambut yang merah. Yang merah itu mungkin dari jenggot Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah biasa pakai hinna. Dia bilang yang merah. Apa Syekh? Pakai apa? Hina. Hinna. Tahu hinna atau tidak? Ibu-ibu tahu hinna? Untuk pacar Syekh, daun yang buat pacar. Ayo itu baca yang merah ya kan? Iya Syekh, pacar di kuku ya Syekh. Ya, oke, bisa di kuku, di tangan. Ini khusus perempuan, mereka paham sudah. Raya. Nanti kalau kamu sudah nikah, nanti kamu paham ya. Berwarna ya. Iya, berwarna merah ya Syekh. Berwarna merah. Di sini ada atau tidak? Banyak Syekh. Banyak tapi dari Indonesia atau dari luar? Ada Dari Indonesia juga banyak Syekh. Daunnya ya kan? Daun henna dari luar juga Syekh. Di Hadramut itu daunnya yang paling bagus di Hadramut. Kita orang Yaman juga kalau dapat dari Hadramut kita suka. Lebih afdal dari yang tempat kita. Tempat kita ada tapi tidak jadi merah seperti yang dari tempat panas. Karena tempat kita tidak panas, jadi daunnya ya kurang pas. Kalau dia dapat dari tempat yang panas, daunnya taruh sedikit aja dari bubuknya sudah jadi merah. Hasan ya. Itu Rasulullah pakai untuk rambut wajahnya. Bukan kalau kepala enggak, tidak butuh, tapi untuk wajahnya. Sampai Rasulullah SAW suruh atau jadi sunnah. Ini lihat orang ulama salihin yang ahli ilmi, ahli agama biasa kalau sudah putih mereka pakai hinna atau macamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi yuqassimu sya'rahu. Berarti An-Nabi setuju tentang hal tersebut atau tidak, melakukan itu atau tidak. Ini ada di riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhum jami'an. An Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa atal jamrata faramaha. Itu kasih hajjatul wada, dia hajjatul wada. Biar tidak ada yang bilang, oh ini hukum dulu, setelah itu Rasulullah dihabus atau bilang salah, enggak. Dia bilang setelah hajjatul wada atau di hajjatul wada, An-Nabi datang ke Mina seperti biasa. Fa'atal jamrata faramaha, jamratul aqabah. Thumma ata manzilahu bimina wa nahara. Itu setelah wukuf di Arafah ya kan? Setelah wukuf di Arafah itu pergi ke Mina. Thumma ata Mina, thumma ata manzilahu, dia datang ke tempatnya di Mina.
fanahara. Nah, itu potong atau itu haji. Dan itu Nabi Muhammad SAW di tahun tersebut itu nahr. Nahr itu beda sama sapi. Kalau sapi kita harus potong ya kan, harus membeli. Tapi unta beda. Mereka ikat lehernya ke belakang ini, tusuk aja di sini. Ada tempat khusus. Tusuk aja di pisau yang harus tajam seperti biasa. Rasulullah SAW sendiri di tahun tersebut atau di Hajjatul Wada dia nahara atau tusuk, dia sudah cukup. Kalau unta sudah cukup, tusuk aja nanti keluar darahnya sampai dia mati. Pasti mereka ikat seperti sapi, seperti kambing. Tapi caranya itu bukan seperti sapi harus potong. Enggak, ini tusuk aja di tempat yang khusus sampai dia ke darahnya keluar sampai dia mati. Di hari tersebut Rasulullah tusuk berapa? 63 sesuai umurnya. Karena umurnya sudah 60 tahun, 63 tahun. Jadi Rasulullah tusuk. Yang sisa suruh Ali bin Abi Thalib. Di hari tersebut dan Rasulullah nahara 100 ekor. Ekor kambing apa unta, Syekh? Bukan unta, tidak ada kambing. Itu 100 unta, semuanya unta. Di Hajjatul Wada ya, Yaumun Nahr. Tapi Rasulullah sendiri tusuk itu sampai 63. Yang sisa itu 100, yang sisa ke 100 suruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dia bilang thumma nahara, thumma qala al-halaq khudh. Setelah dia selesai tusuk itu, yang tadi bilang 63 ikut, bilang sama orang yang potong rambut atau mencukur itu, yang itu bilang ayo ambil. Tapi Rasulullah mulai dari arah kanan. Sunnah. Kalau kita masuk mau cukur rambut itu jangan kasih kiri, jangan mulai dari belakang. Ya, seharus dari arah kanan. Arah kanan. Kanannya di mana? Mulai dari situ. Langsung Rasulullah datang ke orangnya bilang ayo ambil. Dari arah kanan di sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa asyara ila janibil aiman. Ambil. Terus habis itu kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Habis itu Rasulullah bilang atau bagi-bagi ke orang sahabat yang tadi hadis tadi. وروى الترمذي من حديث انس ايضا قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فاعطاه. Itu Rasulullah tidak potong sedikit, enggak. Habis semuanya. Namanya apa bahasa Indonesia? Bilang apa? Botak gundul. Botak. Botak. Ya, artinya tidak ambil sedikit. Enggak. Botak semuanya ya, habis nol ya, 0. ثم قسمه والله أعلم توزيع شعره شعرة شعرة. Ini bagian pertama dari at-tabarruk. Masih kita belum. Ini cerita rambutnya, mulutnya, ludahnya. Kita masih ada bi'araqihi, keringat Rasulullah SAW juga. Ada riwayat dari Muslim juga. Siapa itu tadi? Ummu Salamah. Ummu Salim an Anas radhiyallahu anhu anna Ummu Salim itu tadi. Ummu Salamah istri Nabi. Saya salah. Ummu Salamah istri Nabi. Ummu Salamah. Tapi Ummu Salim itu yang istri Abu Talha. Ummu Salim, ibu Anas ya. Ibu Anas yang kita kemarin ceritanya. Dia bilang setiap hari kalau Rasulullah datang, setiap hari dia kasih tabsutulin Nabi nut'an. Kasih kita bilang apa itu? Karpet mereka itu dari kulit. Ya, kalau Rasulullah datang dia biasa taruh itu di bawahnya. Dari kulit sudah jadi rambut, juga bisa simpan air kalau ada air tidak bisa turun atau menirap ke bawah. Kalau Rasulullah datang dia langsung kasih itu. Di setiap kali tidur nggak ada AC seperti sekarang, nggak ada kipas seperti sekarang. Jadi kalau Rasulullah tidur pasti keringat. Semuanya kita keringat.
قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة. Kalau Rasulullah tidur, ada keringat keluar ke seperti karbit yang tadi bilang dari kulit, karena bisa simpan araknya, keringatnya. Dia Air bilang, keringat. dia ambil keringat tersebut, taruh di botol. فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. Itu Ummu Salamah, orang sahabat, bukan orang musyrik. Orang sudah mereka ahli iman, belajar iman dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka, dia masih atau setelah Rasulullah berdiri atau setelah Rasulullah bangun, ambil tersebut, ambil dari keringat tersebut sama sisa-sisa rambut yang keluar atau yang jatuh dari Nabi Muhammad SAW, dia taruh di botol biar dapat berkah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada riwayat قال وفي رواية المسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا قيلولة. Itu قال من القيلولة, tidur sedikit aja. Waktu zuhur itu, sebelum zuhur, setelah zuhur itu tidur di waktu tersebut namanya qailulah. Faqala indana fa'ariq. Waktu di istirahat qailulah itu Rasulullah keringat banyak sekali. Ya, fa'ariq waja'at ummi biqarura faja'alat tasrutul araq fiha. Ibu bawa botol, taruh keringat. Ini ceritanya sama seperti tadi, tapi caranya beda atau riwayat yang lain. Fastaiqadha Nabi, waktu dia ambil keringat itu, lagi ambil atau simpan keringat tersebut, Rasulullah bangun, lihat. Ummu Salim, ya Ummu Salim, ma hadha alladhi tasna'in? Kamu melakukan apa? Lagi ngapain? Qalat, hadha araquka naj'aluhu fi tibina. Wahai Rasulullah, ini keringatmu kita jadikan di parfum kita. Dari keringat. Biasa manusia keringatnya bau. Tapi enggak, ini keringat Rasulullah SAW seperti misik. Dia bilang, ini keringatmu saya jadikan itu di dalam parfum kita. Wahuwa min atyabit tib. Itu parfum yang paling bagus. Rasulullah tidak bilang, oh ini musyrikah, ini kafir, ini bid'ah, haram. Enggak. Sudah dia. La ilaha illallah. Allahu a'lam. Masih ada lain, insyaallah kita minggu depan selesai. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muqtafina li atharihi. Saya ulang lagi, itu semuanya cerita-cerita yang kita dengar, bukan wajib kamu harus ikut ini semuanya. Kalau imanmu kuat, bisa, yakinmu, i'tikadmu bersih, silakan. Kalau kamu rasanya tidak kuat, ya kamu jangan diingkari atau jangan tolak hukum-hukum seperti ini sama orang yang imannya kuat. Karena Rasulullah tidak paksa sama siapapun. Ini semuanya itu tadi dia bagi-bagi rambutnya, tapi bukan seharusnya tiap orang, enggak. Waktu dia bagi-bagian, mau kasihan, tidak mau, sudah. Ada berapa orang tidak terima. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-ikhlas, innahu akramul akramin wa arhamur rahim.